Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valda Hernisa dari kelas 6B PGMI akan menyerahkan tugas UTS IPS yang berupa video. Nah, yang pertanyaannya nomor 1 yaitu jelaskan langkah-langkah merumuskan tujuan pembelajaran IPS di MISD yang baik dan benar. Perumusan tujuan pembelajaran yang biasa disingkat dengan ABCD, audience, behavior, condition, dan degree. Yang pertama yaitu ada audience. Dalam konteks kegiatan belajar mengajar, yang dimaksud audience adalah siswa. Meski secara bahasa, audience artinya pendengar, tetapi audience di sini merupakan subjek sekaligus objek dalam pembelajaran. Nah, dengan demikian, perumusan tujuan pembelajaran harus menempatkan siswa sebagai pusat. Nah, subjek sekaligus objek dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu behavior. Nah, behavior berarti tingkah laku atau aktivitas suatu proses. Nah, dalam konteks KBM, behavior terlihat pada aktivitas siswa dalam pembelajaran. Maka, tidak mungkin pembelajaran dilakukan tanpa adanya tingkah laku atau aktivitas dari siswa. Dalam perumusan tujuan pembelajaran behavior, aktivitas siswa ditulis menggunakan kata kerja operasional KKO. Seperti memahami, mendemonstrasikan, menelaah, menerapkan, dan lain-lain. Penggunaan KKO dalam satu tujuan pembelajaran tidak boleh lebih dari satu. Artinya, dalam sebuah aktivitas pembelajaran, siswa melakukan satu perbuatan. Dengan demikian, siswa lebih fokus pada suatu perbuatan tersebut sehingga pembelajaran lebih optimal. Nah, yang ketiga yaitu condition, berarti suatu keadaan. Dalam konteks KBM, condition adalah keadaan siswa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pembelajaran, serta persyaratan yang perlu dipenuhi agar hasil yang diharapkan bisa tercapai. Perumusan condition adalah dengan menjawab pertanyaan. Aktivitas apa yang dilakukan siswa agar hasil yang diharapkan bisa tercapai? Condition ditulis dalam bentuk kata kerja. Nah, yang keempat, degree. Degree berarti suatu perbandingan. Dalam konteks KBM, degree berarti membandingkan kondisi sebelum dan setelah belajar. Tingkat degree berbeda-beda tergantung pada bobot materi yang akan dipelajari, serta sejauh mana siswa harus menguasai suatu materi atau menunjukkan suatu perubahan tingkah laku. Nah, yang kemudian yang nomor 3 yaitu jelaskan langkah-langkah mengembangkan materi pembelajaran IPS di MISD. Nah, langkah-langkah pengembangan materi IPS dalam mengembangkan materi pembelajaran IPS sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan analisis kompetensi dasar yang telah disusun oleh BSNP. Kedua, mendaftar materi-materi pokok. Ketiga, membuat deskripsi materi. Seperti itu. Kemudian nomor 3 yaitu jelaskan cara memilih dan mengembangkan media pembelajaran IPS MISD yang mampu meningkatkan minat belajar siswa. Pemilihan media sebagai berikut. Seperti media dipilih berdasarkan tujuan instruksional dalam pembelajaran yang telah ditetapkan, yang secara umum mengacu kepada salah satu ranah atau dua maupun gabungan ketiga ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, tepat untuk mendukung isi materi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi agar dapat membantu proses pembelajaran secara efektif. Media harus selaras dan sesuai dengan kebutuhan tugas pembelajaran dan kemampuan materi siswa dan siswinya. Yang ketiga, praktis, luas, dan bertahan. Nah, yang keempat yaitu guru terampil menggunakannya. Apapun media itu, guru harus mampu menggunakannya dalam proses pembelajaran. Sebab nilai dan manfaat media amat ditentukan oleh yang mengoperasikannya. Nah, yang kelima, pengelompokan sasaran. Media digunakan secara efektif berdasarkan kelompok sasaran. Ada media yang tepat digunakan untuk kelompok besar belum tentu efektif digunakan untuk kelompok kecil.
Demikian pula sebaliknya. Nah, yang keenam itu mutu teknis. Pengembangan media harus memenuhi persyaratan teknis tertentu. Misalnya, visual pada slide harus jelas dan informasi atau pesan yang ditonjolkan dan ingin disampaikan tidak boleh terganggu oleh elemen lain, sehingga siswa dan siswi terfokus pada pesan yang disampaikan dan ditangkap secara efektif. Kemudian nomor 4 yaitu bagaimana cara guru membuat pembelajaran menjadi aktif, inovatif, kreatif, dan efektif serta menyenangkan dalam pembelajaran IPS. Menurut saya yaitu dengan cara menyampaikan aturan dengan tegas namun penuh empati. Kemudian bangun komunikasi yang baik dengan siswa dan orang tua. Kemudian libatkan siswa dalam membuat aturan, merancangkan metode mengajar yang bervariasi. Kemudian buat kesepakatan kelas yang jelas dan taati. Nah, kemudian yang terakhir yaitu nomor 5, jelaskan cara Anda mengelola kelas yang siswanya dominan bermain dan tidak akur satu sama lain. Yang pertama, menyampaikan aturan dengan tegas namun penuh empati. Yang kedua, bangun komunikasi yang baik dengan siswa dengan orang tua. Yang ketiga, libatkan siswa dalam membuat aturan. Kemudian yang keempat, amati dan pahami perilaku setiap siswa. Yang kelima, beri dukungan siswa dalam belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab UTS ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.